Invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang atau juga tulang lain yang di dalam badannya. Ada yang memiliki badan lunak serta ada juga yang memiliki kulit keras melindungi badan. Rangka yang membangun tubuh beberapa hewan invertebrata ini adalah rangka luar. Rangka luar tersebut berguna sebagai pembentuk serta juga pelindung tubuh hewan invertebrata yang pada umumnya itu bertubuh lunak loh. Adapun beberapa ciri-ciri hewan invertebrata, yang pertama, tidak adanya tulang belakang serta tulang punggung. Yang kedua, organisme multiseluler, tidak mempunyai dinding sel dan tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. Yang ketiga, beberapa invertebrata ini cenderung lambat serta berukuran kecil di dalam alam karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Keempat, karena kurangnya tulang punggung serta juga sistem saraf kompleks, invertebrata ini tidak dapat melewati beberapa lingkungan. Yang kelima, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Yang keenam, mereka tidak mempunyai paru-paru untuk merespirasi, melainkan respirasi melalui kulit. Beberapa di antara mereka mempunyai jaringan dengan organisasi sel tertentu. Yang kesembilan, bereproduksi dengan secara seksual poligami jantan dan betina. Yang kesepuluh, beberapa invertebrata ini seperti spons yang melekat, namun sebagian besar organisasi itu adalah motil. Yang terakhir, hewan ini adalah hewan heterotrof. Dari bermacam-macam film yang ada pada invertebrata, kelompok kami mengambil polifera. Polifera merupakan hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut ketat. Fungsi pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Polifera merupakan hewan bersel banyak metazoa yang paling sederhana atau primitif, karena sel-selnya cenderung bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan baik, serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati. Polifera merupakan hewan multiseluler tapi belum mempunyai jaringan, organ, dan sistem organ. Gerakannya sangatlah kecil dan hidupnya bersifat menetap. Biasanya, polifera terdapat pada perairan yang jernih, dangkal, dan menempel pada substrat. Beberapa menetap di dasar perairan berpasir atau berlumpur. Ukuran tubuh polifera sendiri sangatlah bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai segi 90 cm dengan lebar 1 meter. Bentuk spons juga bermacam-macam. Beberapa simetri radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan dan dengan pola yang bervariasi, seperti masif, tegak, merayap, atau tumbuh bercabang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi invertebrata porifera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Stefanus Filemon Simatupang dengan NIM 120210008 dari Prodi Teknik Sipil. Sebelum masuk ke klasifikasi, saya akan menjelaskan ciri-ciri fisik dari porifera. Yang pertama yaitu sebagian besar hewan berpori atau porifera hidup di laut dan hanya sebagian yang hidup di air tawar. Yang kedua, tubuhnya berpori-pori berbentuk seperti vas bunga, pipih atau bercabang, dan melekat di dasar air. Pori-pori ini berfungsi sebagai tempat untuk masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu rangka luar terdiri atas spikula yang tersusun dari zat kapur dan zat kersik. Untuk struktur anatomi porifera dapat dilihat pada gambar di sebelah, di mana lapisan luar tubuh atau epidermis terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostium. Sel yang membentuk dan menggerakkan ostium disebut porosit. Lapisan dalam atau endodermis terdiri atas sel berbentuk leher yang disebut choanosit. Choanosit memiliki inti, vakuola, dan flagella yang berkaitan dengan fungsi sel ini sebagai alat pencernaan. Pencernaan terjadi di dalam choanosit, oleh karena itu disebut memiliki pencernaan interseluler. Untuk lebih rincinya, struktur anatomi porifera dapat dilihat pada gambar berikut.
di mana ostium merupakan pori-pori di permukaan tubuh, mesoglea yaitu lapisan gelatin di antara epidermis dan sel kuanosit, pinakosit yaitu sel epitel pipih, porosit yaitu pengendali membuka atau menutupnya ostium, kuanosit atau sel leher untuk mencerna makanan, amoebosit untuk mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme, skleroblast untuk membentuk spikula, spikula untuk menghasilkan bahan penyusun rangka, spongokoel yaitu rongga bagian tengah tubuh porifera, dan oskulum yaitu muara keluarnya air. Masuk ke klasifikasi porifera. Menurut Suwarni tahun 2008, berdasarkan jenis spikulanya, sponge terbagi atas 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas Calcarea. Sponge ini memiliki tubuh yang disusun oleh spikula kalsium karbonat. Bentuk saluran air beragam termasuk askonoid, sikanoid, dan leukonoid. Spikulanya ada yang lurus, tapi ada juga yang terdiri dari 3-4 kaitan atau ray. Umumnya, Calcareus lebih kecil daripada Choanocytis yang besar. Contohnya yaitu Leucosolenia, Clatrina, Scypha, Leucandra. Yang kedua yaitu kelas Hexatinellida. Kadang disebut sponge kaca dengan spikula silika yang berujung 6. Biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi. Beberapa di antaranya melekat pada substrat dengan bantuan batang semu atau stalk. Oskulum biasanya besar. Ukuran panjang tubuh berkisar dari 7 cm hingga lebih 1 meter. Tipe saluran air umumnya sikonoid dan leukonoid. Adapun contohnya yaitu Euplectella. Kelas yang terakhir yaitu kelas Demospongiae. Kelas ini merupakan kelas terbesar yang meliputi hampir 95% dari seluruh jenis sponge. Tipe saluran air umumnya leukonoid dan hidup di laut, kecuali hanya satu famili yang hidup di air tawar, yaitu Spongilidae. Spikula tersusun dari unsur silika, tetapi berbeda dengan sponge kaca, kelas ini tidak mempunyai 6 ray. Skeleton dapat pula disusun dari silika dan sponging, atau hanya sponging saja. Rongga kanal internal berukuran kecil, bulat, dan diselimuti oleh sel choanocytes. Kelas Demospongiae memiliki bentuk, ukuran, dan warna tubuh lebih bervariasi. Adapun contohnya yaitu Haliclona, Pterosia, dan Cestospongia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada porifera. Pencernaan makanan pada porifera adalah intraseluler, yang artinya pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Proses terbentuk diawali dari masuknya air melalui pori-pori porifera. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Melalui mikrofili yang terdapat pada sel choanocyte di lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh porifera. Air-air yang masuk bersamaan dengan makanan akan dibuang melalui lubang yang berada di pusat tubuhnya, yaitu oskulum. Selanjutnya, proses reproduksi pada porifera. Porifera berkembang biak dengan cara aseksual serta seksual. Berikut penjelasan reproduksi porifera dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual berlangsung dengan persatuan antara sel telur dan juga spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Selanjutnya akan berkembang menjadi larva dan berflagel. Larva itu bisa berenang serta keluar dengan melalui oskulum. Jika menemukan tempat yang seksual, larva tersebut akan menempel kemudian tumbuh menjadi porifera yang baru. Lalu pada reproduksi aseksual dengan cara pembentukan tunas. Tunas tersebut yang dihasilkan kemudian memisahkan diri dari induknya, serta hidup sebagai individu baru. Sistem ekskresi pada porifera berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair.
Porifera mempunyai sistem saluran air untuk memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung makanan, oksigen, dan zat sisa. Porifera memiliki beberapa peranan. Salah satunya dapat dijadikan sebagai obat kontrasepsi, sebagai campuran bahan industri, dijadikan barang estetika tinggi, sebagai tempat perlindungan bagi hewan kecil. Beberapa jenis spons air laut seperti spons jari berwarna oranye diperdagangkan untuk menghias akuarium air laut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.